Mampus Swedia dan senjatanya hancur dihajar habis-habisan di Ukraina, kekalahan Barat memalukan. The German Leopard tanks have state-of-the-art equipment, and above all they protect better with more effective armour. They're crucial for our survival. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Swedia, salah satu negara Eropa yang meminta untuk gabung NATO ini, ikut merasakan digempur habis oleh pasukan Rusia saat mengirimkan senjatanya ke Ukraina. Pertempuran yang melenyapkan pasukan Ukraina dan aliansinya ini jadi tontonan seluruh warga dunia karena videonya viral beredar luas di berbagai media sosial. Video online menunjukkan serangan drone Rusia menghancurkan tank tempur utama Leopard 2A5 Jerman varian Swedia Stridsvagn 122. Ukraina diberi 10 tank sejenis itu dan dilaporkan telah kehilangan banyak tank. Rekaman video tersebut menunjukkan dua serangan terpisah terhadap tank yang terdampar di lokasi yang sama. Keduanya menggunakan drone quadcopter kamikaze yang disebut VT-40. Video tersebut dipublikasikan oleh saluran Telegram yang mempromosikan UAV. Media Swedia melaporkan pekan lalu bahwa pemerintahannya telah mengirimkan 10 tank Stridsvagn 122 kepada militer Ukraina. Langkah ini memenuhi komitmen yang diumumkan pada bulan Februari lalu. Pengiriman tersebut menyumbang sekitar 10% dari armada tank negara tersebut. Tank terbaik di dunia menurut Discovery Channel, seperti yang dikatakan oleh orang Swedia, memiliki lapis baja yang lebih berat daripada model asli Jerman, serta fitur-fitur lainnya. Kru Ukraina dilatih untuk mengoperasikannya. Dua video lain muncul secara online pada Jumat lalu, menunjukkan pasukan Ukraina telah meninggalkan setidaknya 2 kendaraan lapis baja Swedia, membuat mereka rentan terhadap serangan drone Rusia. Salah satu klip pendek tersebut menggambarkan lokasi yang sama dengan video yang beredar online saat itu. Keterangan di video tersebut salah mengidentifikasi tank tersebut sebagai Leopard 2 dan melaporkan tank tersebut terkena serangan drone kamikaze lancar di suatu tempat dekat Svatovo, kota garis depan di Republik Rakyat Luhansk yang menjadi lokasi pertempuran sengit selama serangan balasan musim panas Kiev. Tidak ada video yang menunjukkan pasukan berada di dekat tank Swedia atau memberikan petunjuk apapun tentang bagaimana mereka dilumpuhkan. Dalam kedua kasus tersebut, palka tank yang diperkuat terlihat terbuka, menyeratkan kru telah dievakuasi. Amerika Serikat dan sekutunya menyediakan ratusan senjata barat ke Ukraina untuk meningkatkan tekanannya terhadap Rusia. Namun, Kiev gagal merebut banyak wilayah dalam 4 bulan terakhir. Moskow menuduh negara-negara barat melancarkan perang proksi melawan Rusia dan menggunakan Ukraina sebagai umpan meriam. Kiev diperkirakan kehilangan 2.700 senjata berat dan juga lebih dari 17.000 tentara pada bulan September saja. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan awal pekan ini. Amerika dibikin malu para militernya yang malah memilih untuk kabur dari medan tempur di Ukraina dan memilih pulang kampung. Salah satu pasukan Amerika Serikat mengatakan, kami awalnya kira semua itu tidak nyata tentang kehebatan Rusia, namun faktanya mereka benar-benar tidak terkalahkan, dan kami melihat betul bagaimana mereka menaklukkan teman-teman kami di unit militer. Kami yakin tidak bisa mengalahkan para tentara Putin itu, maka dari itu kami memilih kabur atau menyerah. Seperti diketahui, bukan rahasia lagi jika Ukraina memanfaatkan tentara bayaran asing baik dari veteran perang Amerika Serikat, tapi mereka umumnya menyesal karena harus berjuang untuk Ukraina dalam perang melawan Rusia.
Melansir ABC News, tentara bayaran barat menyatakan beberapa unit pasukan Ukraina menderita tingkat korban 85% selama serangan balasan yang sedang berlangsung terhadap pasukan Rusia. Laporan tersebut sejalan dengan angka korban yang dikeluarkan oleh Rusia yang mengklaim bahwa pasukannya telah melumpuhkan 43.000 tentara Ukraina dalam 1 bulan. Seorang veteran tentara Amerika Serikat yang bertempur dengan pasukan khusus Ukraina di dekat Donetsk mengatakan kepada ABC bahwa unitnya yang terdiri dari puluhan orang ternyata 85% korban selama penyerangan di sebuah desa dekat kota pada 2 minggu lalu. Dari mereka yang terkena, 40% terluka sangat parah sehingga mereka menjadi pertempuran tidak efektif. Sesudahnya, rekannya, seorang tentara bayaran di Amerika lainnya, mengatakan bahwa unit tersebut menghadapi perlawanan yang sangat terorganisir. Dari pasukan Rusia, tentara bayaran ketiga dari negara barat yang tidak dikenal mengatakan kepada jaringan bahwa dia telah terluka parah pada hari-hari awal serangan balasan dan sekitar 80% dari batalionnya telah terluka. Sementara itu, para pemimpin intelijen dan militer Amerika percaya bahwa serangan balasan akan gagal dan mengetahui sebelumnya bahwa peluang sukses Ukraina tipis. Menurut laporan media baru-baru ini, Kiev bermaksud untuk bergerak ke selatan melalui wilayah Zaporozhye dan mencapai kota Melitopol dekat Laut Azov, yang akan membelah front Rusia dan memutus akses daratnya ke Crimea. Namun, beberapa baris parit bunker dan ladang ranjau Rusia menghalangi, dan tanpa dukungan udara, pasukan Kiev telah berjuang untuk mencapai bahkan yang pertama dari garis-garis ini. Kami kehilangan 3 Leopard dalam 1 hari karena mereka hanya disuruh maju ke ladang ranjau, kata seorang tentara bayaran saat diwawancarai oleh ABC. Dia menambahkan bahwa tentara Ukraina yang harus atau baru menjalani wajib militer tidak memiliki pelatihan yang diperlukan untuk operasi ofensif yang kompleks.